Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamila dengan NIM C1 Channel 18100. Seperti biasanya saya akan men-share video presentasi terkait akuntansi syariah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait akad musyarakah. Yang pertama yaitu pengertian akad musyarakah. Berdasarkan PSAK nomor 106, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, kemudian sedangkan kerugian itu berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya yaitu jenis akad musyarakah. Secara syar'i, akad musyarakah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada musyarakah hak milik dan musyarakah akad. Nah, musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, dan warisan atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan yang kedua yaitu musyarakah akad. Musyarakah akad adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Nah, berdasarkan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat dalam musyarakah akad ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 ini. Yang pertama ada musyarakah al-inan. Musyarakah al-inan ini adalah kerjasama dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha dan melakukannya sendiri, kemudian berbagi keuntungan bersama. Nah, kewenangan mitra dalam musyarakah inan ini bersifat terbatas pada persetujuan mitra yang lain. Dalam praktek musyarakah dalam dunia perbankan umumnya didasarkan atas konsep musyarakah inan ini. Selanjutnya yaitu ada musyarakah abdan, yaitu bentuk kontrak kerjasama dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Selanjutnya ada musyarakah wujuh, yaitu bentuk kerjasama dua orang atau lebih tanpa menyertakan modal. Jadi pembelian barang dagang itu atas nama baik dan kepercayaan. Keuntungannya kemudian dibagi atas penjual dan pedagang tadi. Nah, sebagian ulama ini yaitu mazhab Syafi'i dan Maliki itu menolak karena bentuk syirka ini tidak adanya modal yang dikembangkan. Nah, selain itu mayoritas ulama memperbolehkan dan menganggap kebutuhan terhadap modal uang lebih besar daripada kebutuhan terhadap pengembangan modal uang yang sudah ada. Selanjutnya yaitu musyarakah mufawadah, yaitu bentuk kerjasama di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, tanggung jawab, dan utang piutang dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Selanjutnya yaitu dasar syariah. Dasar syariah akad musyarakah ini terdapat dalam Al-Quran yang artinya, dan jika saudara-saudara itu lebih dari 2 orang maka mereka berserikat pada sepertiga itu. Quran Surah An-Nisa ayat 12. Selanjutnya ada dasar syariah dari hadis, yaitu saya yang ketiga dari 2 orang berserikat selama salah satu tidak mengkhianati yang lain, tetapi apabila salah satunya mengkhianati yang lain maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Nah, berdasarkan hadis qudsi ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi sikap pengkhianatan. Selanjutnya yaitu penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui 2 cara, yaitu pembagian keuntungan proporsional sesuai modal dan pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Nah, yang cara pertama ini yaitu pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang
menyetorkan tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra atau sama ataupun tidak sama. Nah, apabila salah satunya pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan porsi laba yang lebih besar. Selanjutnya yaitu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Nah, dengan cara ini penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nah, nisbah bisa ditentukan sama setiap mitra yaitu 50/50 atau berbeda 50/30. Nah, begitu. Selanjutnya yaitu materi terkait perlakuan akuntansi PSAK 106. Nah, perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu ada mitra aktif dan mitra pasif, di mana mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Mitra aktif juga bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi, dan jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansinya. Sedangkan mitra pasif di sini adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Baiklah, itu saja pemaparan materi terkait akad musyarakah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.